Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, di bagian yang ke 7 ini insyaallah kita akan membahas yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini kita akan membahas tentang melanjutkan menjaga sunnah bersedekah di bagian kedua. Melanjutkan adab-adab atau sunnah-sunnah bersedekah di bagian kedua ini, kita ingatkan lagi, bersedekah merupakan amal soleh yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindungi seseorang dari azab kubur dan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tentunya dengan catatan kita menjaga sunnah-sunnahnya, yaitu di bagian kedua adalah melanjutkan, yaitu yang ke-7 ya, mengeluarkan harta yang terbaik di dalam bersedekah. Janganlah seseorang sengaja mengeluarkan barang-barang atau makanan yang buruk untuk disedekahkan, atau memilih harta-harta yang buruk di dalam bersedekah. Namun hendaklah ia memilih yang bagus. Demikian jika mampu, hendaklah ia memberikan yang paling bagus, karena hakikatnya ia menyerahkannya untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya." Demikianlah seorang yang bersedekah, hendaklah mengeluarkan yang terbaik yang dimilikinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebab ia akan mendapatkan barang yang disedekahkannya itu terpelihara di sisi Allah pada saat ia membutuhkannya nanti kelak di yaumul zajah. Yang selanjutnya adalah sunnah yang ke-8, bersedekah dengan apa-apa yang dia cintai. Jika seseorang hamba mampu bersedekah dengan sesuatu yang ia cintai dari harta, makanan, atau yang sejenisnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila datang kepada beliau seorang peminta-minta, maka ia memerintahkan keluarganya untuk memberikannya gula, karena ia, yaitu Abdullah bin Umar, menyukai gula, mencintai gula, gitu ya, menyukai gula. Demikianlah hendaknya orang-orang yang suka berbuat baik segala berlomba-lomba melakukannya. Ini adalah sunnah bagaimana bersedekah dengan apa yang dia cintai. Yang ke-9, yaitu sunnahnya tidak mengurungkan sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang-orang yang menerima sedekah. Tidak boleh seorang hamba mengungkit-ungkit sedekah kepada orang yang menerimanya, atau merendahkannya dengan sedekah, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa yang telah ia berikan kepadanya, sebab hal itu dapat melukai perasaan orang yang menerimanya dan dapat menghapus pahala sedekah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Allahu Akbar. Jagalah sedekah kita, jangan sampai kita menyebut-nyebutnya dan jangan sampai kita menyakiti orang yang menerima sedekah. Kemudian sunnah yang ke-10, mengagumi nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya. Wajib bagi orang-orang yang bersedekah agar merenungi nikmat Allah atas dirinya ketika bersedekah tersebut. Kemudian ikhwatu iman yang ke-11, menjaga sunnah lebih dulu memberikan sedekah kepada karib kerabat. Nah, ini sering kali orang banyak bertanya, apakah yang didahulukan kerabat dekatnya dulu atau yang lainnya? Apabila karib kerabat dekat ini mereka termasuk orang yang membutuhkan atau mustahik, maka hak mereka lebih besar daripada hak orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah kepada orang miskin mendapat 1 pahala, sedangkan kepada karib kerabat mendapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi." Inilah salah satu bagian daripada pedoman atau sunnah dari Rasulullah tentang
memberikan sedekah kepada karib kerabat kita. Yang terakhir, ikhwatu iman, menjaga sunnah dalam bersedekah itu tidak mengambil kembali sedekahnya. Jika seseorang memberikan suatu sedekah, maka ia tidak boleh mengambilnya kembali dari orang yang telah menerimanya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu, kemudian ia menjilat muntahannya untuk memakannya lagi. Hadis di atas menerangkan perumpamaan yang sangat jelek bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya. Tidaklah dibuat perumpamaan itu melainkan karena buruknya perbuatan tersebut. Maka dari itu ikhwatu iman, wajib atas muslim ketika bersedekah agar mengeluarkan sedekahnya dengan kemurahan hati dan tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkan dengan alasan apapun. Semoga dari sunnah-sunnah bersedekah ini, yaitu dari mulai pertama sampai ke-6 di bagian pertama, kemudian ke-7 sampai 12 di bagian kedua, mendapatkan kemampuan kita agar senantiasa kita betul-betul menjaga sunnah-sunnah dalam bersedekah kita. Semoga sedekah kita mendapatkan keberkahan dan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.